Saya menyampaikan bahwa gerakan masyarakat anti korupsi, yang mana kita adakan peluncuran 1 juta buku dan 5 juta pin serta 10 juta lembar stiker, dengan tujuan utamanya adalah untuk sosialisasi undang-undang korupsi. Jadi kami mengharapkan seluruh pelayan publik ya di tanah air ini untuk memakainya itu pin tersebut, aku anti korupsi di situ. Habis kedua, kita ini harus mengerti dengan undang-undang korupsi. Jangan cuma kita bicara aja di media, cobalah kita berbuat nyata kepada masyarakat, berbuat nyata kepada bangsa dan negara ini. Itu yang saya sampaikan. Baiklah Mbak Evi. Hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini, disatukan oleh Komite Pusat Gerakan Indonesia Anti Korupsi dalam acara Peluncuran 1 juta buku, 5 juta pin dan 10 juta stiker. Iya, sebagai wujud nyata dari sebuah kelompok masyarakat yang mengedepankan anti korupsi. Dan Mas-Mas dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Komite Pusat Gerakan Indonesia Anti Korupsi yang terhormat Bapak Dr. Andes HM Irsyad Sudiro MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sengaja kami kumpulkan 2 kelompok besar fungsi kenegaraan, kelompok besar penyelenggara negara, dan kelompok besar warga negara. Besar dalam arti kuantitas, juga besar dalam arti kualitas. Yang hadir di sini kuantitas mungkin bisa kita anggap tidak seberapa, tetapi kami mempunyai keyakinan yang hadir ini adalah elemen, unsur atau fungsi-fungsi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang insya Allah telah tercerahkan untuk membangun masyarakat yang nihil korupsi. Kehadiran ke tempat ini berdasarkan undangan, dan di dalam undangan ada lampiran. Di situ dijelaskan
maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pertemuan malam ini. Sehingga yang hadir di sini insya Allah merupakan bagian dari kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita yang telah tercerahkan untuk bersama-sama kita bekerja sama, bersinergi untuk memberantas korupsi di tanah air kita ini. Itu tekad kita, itu keinginan kita, dan tekad ini insya Allah tidak kita desain untuk satu malam ini, 2 malam, tapi untuk selama-lamanya. Bahwa Indonesia harus menjadi negara yang dihuni oleh manusia-manusia yang tidak menjalankan praktek-praktek korupsi. Gemak bersama-sama dengan seluruh lapisan, seluruh elemen penyelenggara negara dan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi memberantas korupsi. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri semangat untuk Komite Pusat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi. Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu untuk satu amal baik, saya kira, dalam rangka menyelamatkan bangsa kita ini dari gerogotan korupsi. Saudara, sejatinya kita ini melakukan reformasi itu tujuannya hanya satu sebenarnya, yaitu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi semua yang kita lakukan itu membuat undang-undang, merevisi undang-undang dasar atau amandemen, membentuk struktur ketatanegaraan yang baru, itu semuanya untuk memberantas korupsi. Kita membentuk berbagai lembaga negara baru, komisi-komisi negara, lalu membentuk banyak sekali undang-undang untuk memberantas korupsi, karena kita tahu korupsi inilah penyakit yang sangat membahayakan bagi bangsa kita. Saya kira hancurnya bangsa-bangsa di dunia ini itu kan karena korupsi sebenarnya. Sehingga kalau kita tidak segera menyadari ini untuk melakukan gerakan besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Gemak sekarang ini, saya kira kita sebenarnya sedang secara pelan tapi pasti ikut bersama-sama sedang menghancurkan negara kita ini. Jadi kita berada dalam kerapuhan. Taruhlah kalau kita bayangkan secara sederhana kalau ada korupsi besar-besaran gitu, itu kan pada akhirnya rakyat itu pertama acuh tak acuh kepada pemerintahnya. Setiap melakukan apapun disepelekan. Ini kalau lama-lama terus terjadi seperti itu akan berkembang menjadi pembangkangan sipil. Nah, pemerintah kayak gitu untuk apa ikut? Pembangkangan sipil lama-lama juga lalu akan menjadi disintegrasi dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu saya kira gerakan Gemak ini, gerakan masyarakat anti korupsi ini harus kita dukung sepenuhnya itu agar pemberantasan korupsi ini berjalan dengan baik. Saudara, kalau saya amati gitu, gerakan untuk anti korupsi ini dari sudut material, hukum material, itu sebenarnya kita sudah punya apapun yang diperlukan untuk memberantas korupsi itu. Artinya ancaman untuk koruptor sudah besar, ancaman untuk itu bisa dihukum mati, bahkan kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan krisis misalnya, itu bisa dihukum mati. Tetapi di dalam praktek
terjadi manipulasi-manipulasi pada penegakan hukum itu. Banyak yang hukumannya sangat ringan, sesudah ringan pun baru menjalani sebentar sudah kena remisi lalu dibebaskan, lalu ketika di penjara pun masih bisa pergi, taruhlah dalam waktu 3 bulan bisa 68 hari meninggalkan penjara misalnya. Saya mendefinisikan mengidentifikasinya, kita ini sebenarnya sedang tersandra oleh warisan masa lalu yang tidak kita bersihkan sungguh-sungguh. Aparat penegak hukum kita itu mewarisi birokrasi yang korup, sehingga ketika akan membersihkan korupsi itu tersandra. Nggak bisa kamu membersihkan sayong, kamu juga dulu korupsi kok masih di situ. Kalau saya pejabat di masa lalu yang sudah korupsi, lalu saya sekarang mau menindak orang koruptor. Koruptor tuh bilang, Pak, kamu juga akan korupsi, ngapain? Nanti saya bongkar, kamu habis. Itulah sebabnya lalu kasus-kasus itu banyak berakhir dengan hukuman-hukuman ringan, dengan deal-deal di bawah meja. Tidak ada tindakan tegas kemudian. Kemudian dicari dalil-dalil, dicari pasal-pasal bahwa secara hukum itu rumit. Padahal sebenarnya satu ketegasan, kalau sudah tegasan punya sikap untuk memberantas itu, mencari pasal gampang di dalam hukum itu. Gampang mencari pasal itu. Sama gampangnya dengan cara mencari pasal untuk membebaskan orang itu gampang. Nah, itulah problem kita sebenarnya di dalam memberantas korupsi itu. Itulah sebabnya hadirin sekalian, maka kalau saya katakan lembaga-lembaga kita itu banyak mewarisi birokrasi yang korup, maka saya bisa buktikan lembaga-lembaga baru itu semuanya efektif memberantas korupsi. Kenapa? Karena dia baru dan tidak tersandera oleh masa lalu. Kita mulai dari KPK misalnya. Efektif kan memberantas korupsi karena di sana orangnya baru, lembaganya baru. Nggak ada orang mengatakan, kamu dulu begitu, nggak ada. Oleh sebab itu, mari kita galakkan gerakan masyarakat anti korupsi ini, kita sebarkan kemana-mana dengan semangat keberagamaan. Nah, yang hukum-hukum jalan pada posisinya masing-masing sebagai penegak hukum, sebagai pejabat lembaga negara gitu. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita ini kesadaran keberagamaan bahwa makan barang haram itu hanya akan menunda kehancuran diri sendiri dan akan mati dalam ketakutan dan kemeranaan. Tidak ada gunanya semua harta dan kedudukan itu kalau itu diperoleh dengan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Dr. Andes Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka peluncuran buku, pin, dan stiker Gerakan Indonesia Anti Korupsi. Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang sangat tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Tadi juga disampaikan bagaimana tata kelola pemerintahan dan bagaimana pejabat-pejabat kita tersandra karena kebiasaan yang membudaya, bukan budaya Pak. Budaya Indonesia ini budaya yang bagus. Kebiasaan yang membudaya ini terbangun udah puluhan tahun. Dan itu tidak mudah. Merusak orang 1 hari, 2 hari, 1 bulan, cepat sekali rusaknya. Memperbaiki orang itu tidak mudah. Orang diajak untuk madak, mempergunakan narkoba, itu cepat sekali
mudah mempengaruhinya. Tapi manakala sudah menjadi kebiasaan untuk madat, memperbaikinya tidak mudah. Jadi jangan kecil hati Ustadz. Perjalanan membudayanya korupsi ini sudah puluhan tahun. Gerakan dan keinginan kita untuk memperbaikinya baru beberapa tahun. Dan itu tentu perjalanan itu akan panjang. Lebih panjang daripada waktu rusaknya. Itu pasti. Yang penting bagaimana kita konsisten dengan sikap kita untuk memberantas korupsi. Hadirin yang berbahagia. Korupsi ini terus terang memang berimplikasi terhadap banyak hal, terutama aspek sosial masyarakat. Jadi perilaku korupsi ini mewabah, tidak terasa, tidak kelihatan bentuknya itu. Mungkin dulu saya ingat Pak, waktu saya kecil, orang tua kita ketemu dengan sahabatnya. Yang ditanya itu berapa keluarganya, saudara bagaimana kondisi kesehatannya. Ini yang ditanyakan. Tapi kalau sekarang, kalau ketemu, gimana? Ada proyek nggak? Ada kira-kira kesempatan nggak? Dan aneh, kalau seseorang pejabat yang bekerja baik pada satu lingkungan yang memungkinkan dia berbuat korupsi, berbuat kaya, menjadi kaya, orang tidak percaya bahwa dia tidak korup. Ini yang sudah rusaknya. Kita berada pada satu tempat, anggaplah sebagai pimpinan proyek. Orang tidak percaya kalau kita tidak korupsi. Ini sudah sikap yang juga merusak bangsa ini. Dan pola pikir penegak hukumnya sama. Kalau sudah megang proyek, pimpro, pasti ini orang korupsi. Dicari-cari. Nah, kalau sudah dicari-cari, dikriminalisasi, Pak. Dan semoga gerakan anti korupsi menjadi tonggak peneguhan bersama dalam upaya kita semua memerangi korupsi. Demikian sambutan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama peluncuran 1 juta buku, 5 juta pin, dan 10 juta stiker dari Komite Pusat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi. Ya, kita berikan tepuk tangan. 1, 2, 3. Ya, inilah lambang atau buku. Sekarang akan diserahkan buku secara simbolis kepada siapa, Mbak Evi? Ya, yang pertama kepada Bapak Insinyur Haji Saiman Hasudin, Bupati Sangau. Ini diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Haji Saiman Hasudin, Bupati Sangau. Kemudian diberikan pula kepada Bapak Dr. Anes Habir Ponulele, MM, Bupati Donggala, diserahkan oleh Bapak Dr. Anes HM Irsyad Sudiro. Silakan. Kemudian kepada Ketua DPRD Kabupaten ND atau yang mewakili, silakan. Kemudian Gerakan Masyarakat Anti Korupsi, dan ini harus kita sebarluaskan ya Mas Damas ya, bukan hanya di ruangan ini, tetapi juga tentu di tempat-tempat lain. Betul. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan buku, kami mohon untuk kembali ke tempat karena kita akan melakukan deklarasi ya. Ya. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi pada hari ini, Rabu 8 Desember 2010, menyerukan dan mengajak seluruh masyarakat dan segenap penyelenggara negara Republik Indonesia untuk bersungguh-sungguh dan bersama-sama bertekad bulat, satu, memberantas dan mengikis habis korupsi dan menghancurkan semua elemen penyebab dan penunjangnya. Gunung Cempaka Megadi Aceh, Gunung Telebe indah lagoina, Kutek kuning Mejap Mira, Gunung Siku